Epistemologisasi ini, orang lalu cenderung mencari kebenaran sebagai kebenaran faktual dan bukan kebenaran ontologis lagi. Sahabat Canisius, saya Francisco Budi Hardiman. Saat ini saya mengajar di Universitas Pelita Harapan, mengajar filsafat. Dan lama juga saya mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan buku yang pernah saya tulis di tahun 2023 yang lalu. Judulnya adalah Kebenaran dan Para Kritikusnya. Kalau kita melihat fenomena yang tampak di dalam masyarakat kita saat ini, buku ini bisa ditempatkan dalam konteks fenomena-fenomena itu. Misalnya, fenomena merebaknya ujaran-ujaran kebohongan yang ada di media-media sosial. Hoax misalnya, atau apa yang dikenal dengan sebutan politik pasca kebenaran. Kita juga melihat fenomena seperti keadilan. Dalam kasus keputusan Mahkamah Konstitusi, pemilu atau demokrasi elektoral, sejauh mana hasil-hasil dari pemilu itu bisa disebut benar atau tidak. Bukan hanya fenomena-fenomena, tetapi juga dalam keseharian kita selalu berhadapan dengan fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa yang melibatkan pemikiran kita tentang kebenaran. Dan kita selalu bertanya, apa itu kebenaran sebetulnya? Saudara-saudara sekalian, kebenaran adalah persoalan tua bagi umat manusia. Dan kebenaran juga merupakan pokok persoalan klasik di dalam filsafat. Nah, buku yang saya tulis ini banyak bicara tentang kebenaran, tetapi bukan memberikan ajaran tentang kebenaran, melainkan mempersoalkan klaim-klaim tentang kebenaran yang beredar di dalam masyarakat, misalnya dalam ilmu pengetahuan, di dalam demokrasi, dalam hal ini juga soal keadilan dan pengadilan ya, di dalam media ya, tetapi juga di dalam agama misalnya, dan tentu saja di dalam filsafat. Nah, dalam konteks itulah buku ini ada, dan subjudulnya kalau Anda lihat, mengulik idea besar yang memandu zaman kita. Sasarannya lalu menjadi jelas dari buku ini. Yang dikulik adalah idea besar, yaitu kebenaran faktual. Maksudnya bukan saya mau mengajarkan bahwa hendaknya kita memeluk kebenaran faktual, melainkan saya mengajak berdiskusi. Apakah kebenaran faktual satu-satunya konsep kebenaran yang sungguh-sungguh benar? Atau sebetulnya kita perlu mengarahkan diri pada berbagai kemungkinan pengertian kebenaran? Itulah duduk perkara dari buku ini. Ya, para sahabat Canisius, kalau bicara tentang kebenaran, maka dalam berbagai kebudayaan, orang itu mencari kebenaran. Nah, buku ini dimulai dengan pencarian kebenaran di dalam agama-agama monoteis, tapi juga di dalam kebijaksanaan timur ya, dan juga dalam filsafat Yunani kuno. Nah, kebenaran yang dicari di masa lalu itu adalah kebenaran tentang seluruh kenyataan. Bukan hanya mengenai manusia, bukan hanya mengenai masyarakat, bukan hanya mengenai ilmu pengetahuan, tapi tentang seluruh kenyataan. Termasuk juga kenyataan alam semesta, termasuk kenyataan sejarah dan seterusnya, dan tentu manusia itu sendiri. Nah, di masa lalu, kebenaran itu yang kemudian di dalam buku ini saya sebut sebagai kebenaran ontologis ya,
itu selalu dicari. Maka ada Buddhisme, Hinduisme, lalu ada juga agama-agama monoteis ya. Di barat, tepatnya mulai dengan abad 17 dan 18, terjadi satu pergeseran besar yang saya tunjukkan di dalam buku ini. Kebenaran yang semula itu adalah suatu pencarian kebenaran ontologis yang mencakup keseluruhan kenyataan, itu mulai mengalami penyempitan dan digeser menjadi pencarian tentang pengetahuan yang benar atau klaim kebenaran sebagai klaim rasional tentang kebenaran. Saya menyebut di dalam buku ini terjadi epistemologisasi kebenaran, sehingga dari epistemologisasi ini orang lalu cenderung mencari kebenaran sebagai kebenaran faktual dan bukan kebenaran ontologis lagi. Nah, konkretnya adalah ya, kalau semula itu kebenaran itu menyangkut misalnya manusia yang benar, menyangkut Tuhan, menyangkut seluruh isi alam semesta. Sejak abad 18, khususnya di dalam zaman pencerahan, dan kemudian itu seluruh modernitas kita mengikutinya, kebenaran hanya menyangkut isi pikiran kita, klaim pikiran kita. Saya sebut sebagai epistemologisasi kebenaran. Nah, di dalam buku ini saya mencoba untuk menyajikan kepada pembaca bahwa konsep kebenaran faktual itu yang sudah mendominasi masyarakat dewasa ini di dalam sains khususnya, lalu juga demokrasi dan seterusnya, itu ditantang dari dalam oleh filsafat kontinental kontemporer. Yang saya maksud dengan filsafat kontinental kontemporer itu adalah satu aliran yang disebut The New Philosophy of Science. Di situ ada orang seperti Popper, orang seperti Thomas Kuhn, tapi juga orang seperti Feyerabend dan Rorty. Ya. Lalu yang kedua adalah aliran yang disebut hermeneutik filosofis, ya. Seperti Dilthey, Gadamer, lalu Heidegger, ya. Lalu juga post-strukturalisme Prancis seperti Foucault, dan akhirnya juga teori kritis seperti Habermas. Nah, orang-orang ini atau para filsuf ini semua mempersoalkan kebenaran faktual itu. Bukan berarti bahwa mereka anti kebenaran faktual, melainkan ini juga merupakan isi buku saya. Saya juga tidak anti dengan kebenaran faktual, melainkan mau berhati-hati bahwa kebenaran itu bukan hanya kebenaran faktual loh. Jangan sampai kita mereduksi kebenaran hanya pada sepenggal pengertian tentang kebenaran, yaitu kebenaran faktual gitu. Nah, para filsuf ini mempersoalkan hal itu, dan saya membentangkan argumentasi mereka di dalam bab-bab dari buku ini. Jadi, bab pertama, kalau kita lihat dari buku ini adalah bicara tentang kebenaran dan fakta. Fakta itu sudah mulai dipersoalkan dari dalam, bahkan oleh para filsuf yang mendalami ilmu-ilmu alam itu sendiri. Lalu, kebenaran dan waktu. Di sini ilmu-ilmu sosial mulai muncul untuk menawarkan konsep kebenaran yang berbeda dari ilmu-ilmu alam. Ya. Nah, di situ hermeneutik tampil ke permukaan. Lalu kebenaran dan kekuasaan. Nah, di sini poststrukturalisme, dalam hal ini adalah Foucault, mencoba untuk menguak ya, bagaimana diskursus atau percakapan-percakapan dan ulasan-ulasan ilmiah, termasuk juga klaim-klaim ilmiah atau scientific statements itu sebetulnya merupakan kedok dari kekuasaan, kira-kira begitu ya. Nah, akhirnya di bab keempat itu dibicarakan mengenai pandangan Habermas ya, yang melihat kebenaran sebagai persoalan komunikasi. Dan di situ ada satu hal penting yang saya tonjolkan, yaitu bahwa kalau kita bicara tentang kebenaran, hendaknya kita perlu membedakan 3 macam kebenaran, yaitu kebenaran subjektif yang menyangkut
penghayatan kita, pengalaman kita, pendapat pribadi kita, lalu juga kebenaran intersubjektif yang menyangkut nilai-nilai, norma-norma, konsensus-konsensus yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah ilmu-ilmu sosial misalnya, tapi juga demokrasi, moral, etika, ya. Dan yang ketiga adalah kebenaran objektif. Kebenaran objektif itu adalah fakta-fakta. Nah, semua yang dibicarakan sejak awal dari buku ini, yaitu bahwa kebenaran faktual itu memperoleh supremasinya dewasa ini, sebetulnya hanyalah salah satu aspek dari pengertian mengenai kebenaran. Nah, dengan 3 pengertian tentang kebenaran itu, diharapkan kita bisa berselancar dengan lebih bijaksana di dalam kondisi masyarakat majemuk dengan berbagai perspektif yang kita alami saat ini. Akhirnya, di bab 5 dibicarakan kaitan kebenaran dengan ontologi. Saya balik kembali atau mencoba mengajak pembaca untuk menengok kembali makna ontologis dari kebenaran. Nah, di situ saya banyak berbicara mengenai tipe-tipe ontologi yang nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut. Nah, salah satu contoh kasus yang bisa kita ajukan di sini adalah kebenaran dan kekuasaan. Menurut Foucault, diskusi dan diskursus ilmiah itu kan ada di dalam ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial juga. Nah, diskursus itu menurut dia menyeleksi, mengeliminasi, dan juga mengawasi. Nah, artinya keilmiahan itu erat hubungannya dengan praktek kontrol oleh kekuasaan. Dalam hal ini adalah kekuasaan ilmu pengetahuan. Nah, selama pandemi COVID-19, bukankah kita menemukan contoh demi kesehatan tentu saja, bahwa sains itu bekerja sama dengan polisi, sains bekerja sama bahkan dengan militer, sains bekerja sama dalam hal ini ada epidemiologi dengan negara. Nah, di situ diskursus ilmiah yaitu epidemiologi, ya, sebagaimana diucapkan oleh para dokter, lalu juga oleh WHO, itu menjadi imperatif-imperatif yang menyangkut hidup dan mati kita, dan juga ikut mengendalikan dan mengontrol, bahkan juga mendiskriminasikan kalau orang itu sakit bagaimana dan seterusnya, ya. Sehingga itu adalah contoh nyata bagaimana kebenaran, atau dalam hal ini diskursus tentang kebenaran di dalam sains itu tidak sama sekali netral, menyangkut dimensi kekuasaan di dalamnya. Sahabat Kanisius, satu hal yang mungkin muncul setelah membaca buku ini adalah, jadi bagaimana kita memandang kompleksitas pengertian tentang kebenaran. Nah, itu saya bahas di dalam bab yang kelima dari buku ini, yaitu kebenaran dan ontologi. Pemahaman kebenaran sebagai fakta itu hanyalah salah satu dari pengertian mengenai kebenaran. Kita sudah lihat dari pandangan Habermas bahwa ada kebenaran yang subjektif, ada yang intersubjektif, bukan hanya kebenaran objektif. Nah, tetapi adalah kecenderungan manusia untuk mereduksi. Ini namanya reduksionisme. Kebenaran yang kompleks itu menjadi kebenaran yang sederhana, yaitu kebenaran faktual. Itu namanya reduksionisme. Nah, di lain sisi, ada juga tendensi yang sebaliknya yang kita sebut sebagai hiperbolisme, yaitu membesar-besarkan hal yang kecil, lalu mencaplok hal-hal yang lain, gitu ya. Nah, di dalam bab 5, saya membahas masalah itu, yaitu reduksionisme dan hiperbolisme. Reduksionisme itu sering dipraktekkan oleh mereka yang terlalu yakin dengan kebenaran faktual. Nah, itu jadi sebuah pandangan dunia yang disebut sebagai sekularisme. Sekularisme itu mengambil data dan informasi dari dunia ilmu pengetahuan dan kemudian menerapkan untuk kehidupan sebagai keseluruhan. Nah,
itu saya sebut di sini sebagai ontologi penerimaan. Ya, karena yang ada adalah dunia ini, yang sekarang ini dunia material. Namun ada hiperbolisme, ya. Itu bisa berasal dari agama dengan menolak fakta sama sekali. Yang benar itu adalah apa yang diajarkan oleh agama, tapi menutup mata terhadap temuan-temuan baru di dalam sains. Nah, hiperbolisme ini mencaplok kebenaran faktual di dalam kebenaran subjektif, bahkan juga kebenaran intersubjektif, ya, seperti itu. Nah, saya mencoba untuk menunjukkan bahwa dalam masyarakat majemuk ada ontologi-ontologi lain selain ontologi penerimaan. Itu ada ontologi pelepasan seperti yang ada dalam Buddhisme, yaitu untuk membebaskan diri dari dunia ini dengan sikap mengambil jarak, mencari keheningan. Lalu juga ontologi pelampauan seperti yang ada di dalam agama-agama wahyu, mau melampaui dunia ini karena dunia ini sementara, ada dunia yang lebih baik nanti. Ada ontologi penerimaan dari sekularisme, dan satu yaitu yang dikembangkan di dalam filsafat, khususnya filsafat Heidegger, yaitu ontologi penyingkapan, ontologi penyingkapan. Nah, ontologi penyingkapan ini bisa membantu kita untuk membuka diri, ya, terhadap berbagai makna kebenaran yang muncul. Pesan dari ontologi penyingkapan adalah kalau kita mau memperoleh kebenaran, kita juga harus sabar, tidak buru-buru. Sikap kita harus seperti petani apel. Ketika apel itu masih mentah, jangan dipetik. Kita harus menunggu sampai apel itu matang. Kalau apel itu matang, kita petik dan kita boleh memakannya dan rasanya manis. Demikian juga dengan kebenaran. Kebenaran itu kalau dipetik sebelum waktunya, berubah menjadi fanatisme, berubah menjadi reduksionisme, berubah menjadi sesuatu yang statis, stabil, permanen, dan tertutup. Maka tidak ada perkembangan. Tetapi kalau kita sabar bukan berarti menunggu, melainkan juga mengupayakan sampai di ujung sejarah nanti, kebenaran akan menjadi penuh. Nah, sahabat Canisius, ada satu pesan yang sangat menarik yang disampaikan di dalam film yang pernah saya tonton, yaitu A Beautiful Mind. Di situ diceritakan tentang John Nash dan pacarnya, yaitu Alicia, yang sedang berkencan, lalu melihat ke langit. Katakan sekarang sesuatu. Alicia mengatakan payung. Lalu kelihatan gambar payung di angkasa. Kenapa ilustrasi dalam film ini menarik untuk kita pelajari? Sebetulnya realitas itu sekaya alam semesta, galaksi, bintang-bintang yang ada di langit. Tapi pikiran kita, pengetahuan kita, sains, teknologi, demokrasi, termasuk juga hal-hal yang dibicarakan di dalam agama, itu seperti gambar payung yang dibuat dalam bayangan kita untuk menangkap realitas sebagai keseluruhan. Jadi, sebaiknya kita tidak menganggap bahwa gambar payung itu seluruh realitas dan mewadahi semuanya. Gambar payung itu hanyalah usaha kita untuk mereduksi kompleksitas alam semesta ini sehingga bisa kita pahami. Demikian juga diskursus kebenaran belum berarti bahwa kita sudah mencapai kebenaran. Kita harus senantiasa memeriksa kebenaran. Tugas kita di dalam belajar
juga di dalam demokrasi adalah senantiasa memeriksa kebenaran dan juga tidak puas dengan klaim-klaim kebenaran yang diberikan dan tersedia di dalam media dan masyarakat.